Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua para siswa. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Selamat Riyadi, dalam pembahasan akuntansi dasar. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan mencoba membahas tentang materi jurnal penyesuaian. Adapun materi yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini yaitu yang pertama, definisi dari jurnal penyesuaian. Yang kedua yaitu data informasi dalam jurnal penyesuaian. Yang ketiga yaitu membuat jurnal penyesuaian. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pertemuan pagi hari ini yaitu adapun KD pengetahuannya yaitu menganalisis transaksi jurnal penyesuaian. Sedangkan KD keterampilannya yaitu mencatat jurnal penyesuaian. Adapun tujuan dari pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini yaitu yang pertama yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian jurnal penyesuaian dengan benar. Yang kedua yaitu siswa dapat menjelaskan data informasi dalam jurnal penyesuaian dengan benar. Yang ketiga yaitu siswa dapat membuat jurnal penyesuaian dengan benar. Apa yang kau ketahui tentang jurnal penyesuaian itu? Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat dalam proses perubahan saldo dalam akun atau perkiraan, sehingga saldo akun tersebut mencerminkan saldo yang sesungguhnya. Lalu, apa yang menjadi fungsi dari jurnal penyesuaian itu? Jurnal penyesuaian berfungsi untuk menetapkan saldo akun buku besar pada akhir periode dan menghitung pendapatan dan beban pada suatu periode. Beberapa akun yang pada akhir periode memerlukan penyesuaian yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu akun perlengkapan atau supplies. Yang kedua yaitu akun beban dibayar di muka atau prepaid expense. Yang ketiga yaitu akun pendapatan diterima di muka atau unnear fees. Yang keempat yaitu akun aktiva tetap atau fixed asset. Yang kelima yaitu akun beban atau expense. Dan yang terakhir adalah akun pendapatan atau revenue. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai cara menyusun jurnal penyesuaian, mari kita simak pembahasan kasus pada bengkel Ataredi yang disajikan pada slide selanjutnya. Berikut ini adalah data informasi penyesuaian dari bengkel Ataredi per
31 Desember 2020 sebagai berikut. Berikut ini adalah neraca saldo dari bengkel Ataredi per 31 Desember tahun 2020 beserta dengan akun-akun yang harus dibuka terkait dengan data-data penyesuaian yang harus dilakukan, yaitu sebagai berikut. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pembahasan jurnal penyesuaian sebagai berikut. Pembahasan transaksi penyesuaian yang pertama yaitu penyesuaian beban perlengkapan. Pada neraca saldo per 31 Desember 2020 terdapat saldo perlengkapan sebesar Rp5.400.000. Tetapi setelah dilakukan perhitungan fisik, nilai dari perlengkapan yang tersisa adalah sebesar Rp2.100.000. Berdasarkan data tersebut, maka buatlah jurnal penyesuaian yang diperlukan. Pembahasannya yaitu sebagai berikut. Jumlah nilai perlengkapan yang tercatat dalam neraca saldo adalah sebesar Rp5.400.000. Dikurangi dengan jumlah perlengkapan yang tersisa sebesar Rp2.100.000. Hasilnya sebesar Rp3.300.000 merupakan jumlah pemakaian perlengkapan selama periode yang bersangkutan. Sehingga jurnalnya adalah sebagai berikut. Tanggal 31 Desember 2020. Beban pemakaian perlengkapan debit sebesar Rp3.300.000. Perlengkapan kredit sebesar Rp3.300.000. Selanjutnya, mari kita posting jurnal penyesuaian yang sudah kita buat sebelumnya ke dalam buku besar atau perkiraan yang terkait sebagai berikut. Kemudian kita lanjutkan dengan posting akun berikutnya. Yang kedua yaitu penyesuaian beban yang dicontohkan dengan kasus beban sewa. Pada neraca saldo per 31 Desember 2020 terdapat saldo beban sewa sebesar Rp2.400.000. Tetapi itu merupakan sewa ruangan bengkel selama 6 bulan yang dihitung dari bulan November tahun 2020. Beban sewa sebenarnya atau sesungguhnya yang menjadi beban pada periode atau tahun 2020 adalah
2 bulan. Atau yang sudah terpakai, yaitu bulan November sampai dengan bulan Desember. Sedangkan untuk periode selanjutnya, bulan Januari sampai dengan bulan April adalah merupakan sewa yang dibayar di muka. Sehingga jurnal penyesuaian yang dibuat adalah sewa dibayar di muka sebanyak 4 bulan di debit dan kreditnya beban sewa sebanyak 4 bulan. Sehingga pada akhirnya akun beban sewa pada akhirnya menunjukkan jumlah pembayaran sewa untuk 2 bulan. Tanggal 31 Desember 2020. Sewa dibayar di muka debit sebesar Rp1.600.000. Beban sewa kredit sebesar Rp1.600.000. Selanjutnya, mari kita posting jurnal penyesuaian yang sudah kita buat sebelumnya ke dalam buku besar atau perkiraan yang terkait sebagai berikut. Posting akun selanjutnya yaitu yang ketiga, yaitu pendapatan. Pada neraca saldo per 31 Desember tahun 2020 terdapat saldo pendapatan sebesar Rp25 juta. Tetapi itu merupakan pendapatan dari jasa servis dan pengecatan motor sebanyak 20 buah sepeda motor. Sampai akhir periode atau tanggal 31 Desember 2020, motor yang telah selesai diservis dan dicat sebanyak 18 motor. Sisanya 2 unit motor masih belum dikerjakan. Pendapatan yang diakui pada tahun 2020 atau periode tersebut seharusnya adalah 18 unit motor atau senilai Rp22.500.000. Namun, pendapatan yang tercatat sebesar Rp25 juta. Sehingga, penyesuaian yang harus dilakukan adalah mengurangkan pendapatan 2 unit motor yang belum selesai dikerjakan tersebut dan mencatatnya sebagai pendapatan yang diterima di muka senilai Rp2.500.000. Sehingga saldo akun pendapatan menunjukkan jumlah pendapatan sebesar Rp22.500.000. Adapun jurnal penyesuaian yang harus dibuat adalah sebagai berikut. Tanggal 31 Desember 2020. Pendapatan debit sebesar Rp2.500.000. Pendapatan diterima di muka
kredit sebesar Rp2.500.000. Selanjutnya, mari kita posting jurnal penyesuaian yang sudah kita buat sebelumnya ke dalam buku besar atau perkiraan yang terkait sebagai berikut. Posting akun selanjutnya yaitu yang keempat, yaitu penyusutan aktiva tetap. Peralatan bengkel disusutkan selama 10 tahun dengan metode garis lurus dengan perkiraan nilai sisa sebesar Rp2 juta dan peralatan mulai digunakan pada bulan November 2020. Penyusutan peralatan bengkel 1 tahun dihitung dengan rumus sebagai berikut. Harga peralatan bengkel sebesar Rp56 juta dikurangkan dengan perkiraan nilai residu sebesar Rp2 juta dibagi dengan estimasi waktu penggunaan selama 10 tahun, sehingga diperoleh besarnya beban penyusutan per tahun sebesar Rp5.400.000. Tahun 2020 dioperasikan selama 2 bulan, sehingga beban penyusutan 2 bulan dihitung sebagai berikut. 2 bulan dibagi 12 bulan dikalikan besar penyusutan selama 1 tahun atau sebesar Rp5.400.000, sehingga hasilnya beban penyusutan selama 2 bulan yaitu bulan November dan Desember sebesar Rp900.000, sehingga jurnal penyesuaian yang harus dibuat adalah sebagai berikut. Tanggal 31 Desember 2020. Beban penyusutan peralatan debit sebesar Rp900.000. Akumulasi penyusutan peralatan kredit sebesar Rp900.000. Selanjutnya, mari kita posting jurnal penyesuaian yang sudah kita buat sebelumnya ke dalam buku besar atau perkiraan yang terkait sebagai berikut. Posting akun selanjutnya yaitu penyesuaian yang kelima, yaitu beban yang masih harus dibayar atau accrued expense. Bengkel Ataredi membayar gaji karyawan bengkel secara mingguan sebesar Rp3.600.000 yang dibayarkan setiap hari Sabtu. Tanggal 31 Desember 2020 jatuh pada hari Kamis. Pada kasus di atas,
ada beban gaji yang seharusnya menjadi beban perusahaan pada tahun 2020. Namun, belum dilakukan pembayaran, sehingga pada akhir periode tersebut harus kita catat sebagai beban terlebih dahulu, yaitu beban gaji selama 4 hari. Perhitungan beban gaji untuk 4 hari dihitung sebagai berikut. 4 hari dibagi 6 hari dikalikan upah mingguan sebesar Rp3.600.000 atau sebesar Rp2.400.000. Penyesuaian yang harus dilakukan yaitu mendebet akun beban gaji sebesar Rp2.400.000 dan kredit hutang gaji sebesar Rp2.400.000. Adapun jurnal penyesuaian yang harus dibuat adalah sebagai berikut. Tanggal 31 Desember 2020. Beban gaji debit sebesar Rp2.400.000. Hutang gaji kredit sebesar Rp2.400.000. Selanjutnya, mari kita posting jurnal penyesuaian yang sudah kita buat sebelumnya ke dalam buku besar atau perkiraan yang terkait sebagai berikut. Kemudian kita lanjutkan dengan posting akun berikutnya. Sekian penjelasan dari saya tentang materi jurnal penyesuaian. Mudah-mudahan penjelasan tersebut bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang jurnal penyesuaian. Sampai bertemu kembali pada video selanjutnya. Terima kasih.